Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Almafiroh, NPM 1903050083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas mata kuliah Edutainment Skill. Judul artikel yang saya ambil yaitu penerapan konsep edutainment dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak usia dini didasarkan pada pemahaman masyarakat terhadap masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak usia dini merupakan masa peka atau masa keemasan, the golden years. Pada masa keemasan, anak mulai sensitif untuk dimiliki oleh anak. Masa sensitivitas ini, anak membutuhkan kondisi dan stimulus yang sesuai dengan agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal. Kondisi yang sedemikian ini diperlukan peran penting pendidik, yaitu orang tua, guru, atau orang dewasa yang memahami perkembangan dan potensi anak. Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan anak terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan yaitu melalui kegiatan bermain sambil belajar atau belajar secara bermain. Konsep belajar tersebut merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang diterapkan di PAUD. Pendekatan pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksud, pendidik PAUD harus selalu melakukan inovasi atau pembaharuan pembelajaran secara berkesinambungan, sehingga pembelajaran kepada anak akan selalu menarik, terangsang untuk bereksplorasi untuk menemukan pengetahuan. Carton dan Allen pada tahun 1999 halaman 21 mengatakan bahwa bermain dan memberikan pengaruh secara langsung terhadap semua area perkembangan. Anak-anak dapat mengambil kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang selanjutnya, konsep dasar edutainment. Terkait dengan konsep dasar edutainment tersebut selaras dengan pengertian edutainment itu sendiri. Edutainment terdiri dari dua kata, yaitu education dan entertainment. Education artinya pendidikan dan entertainment artinya hiburan. Dilihat dari segi bahasa, edutainment artinya pendidikan yang menyenangkan atau proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Menurut Setiawan pada tahun 2010, secara epistem dapat dimaknai sebagai pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dan menikmati proses pembelajaran yang rileks, menyenangkan, dan bebas dari tekanan baik fisik maupun psikis. Dari pengertian edutainment di atas, maka tujuan pendekatan edutainment dalam pembelajaran tidak lain adalah agar sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang, menakutkan, tidak nyaman. Edutainment sebagai proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis. Aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Konsep edutainment menawarkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Konsep dan metode edutainment ialah menciptakan suasana pembelajaran di mana anak didik dibuat senyaman mungkin dan senang terhadap apa yang diajarkan atau pengajar. Selanjutnya, prinsip edutainment. Prinsip-prinsip pembelajaran edutainment menurut Suryadi pada tahun 2010 halaman 228 adalah: yang pertama, menjembatani proses belajar dan proses mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan yang didasari 3 asumsi. Perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran, sedangkan perasaan negatif seperti terancam, takut, sedih, merasa tidak mampu akan memperlambat belajar bahkan menghentikannya. Selanjutnya, jika seorang menggunakan potensi nalar dan emosi secara jitu, maka akan menghasilkan lompatan prestasi belajar. Yang ketiga, dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat yang menggabungkan dan keunikan belajar siswa, maka belajar akan dapat dioptimalkan. Yang ketiga, menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan.
Pembelajaran diawali dengan menggali dan memahami kebutuhan anak. Dan yang keempat, pembelajaran yang lebih humanis. Yang ketiga yaitu pendekatan belajar edutainment. Terdapat dua dampak dari pendekatan belajar tersebut, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya bagi anak dengan tipe auditorial dan visual, keadaan tenang di kelas, baik karena takut dengan gurunya, karena kewibawaan gurunya akan membantu mereka dapat belajar dengan tenang. Tapi bagi siswa yang memiliki tipe belajar kinestetik, pembelajaran model seperti itu akan memenjarakan kreativitas anak. Yang kedua, dampak negatifnya. Pembelajaran seperti ini akan memenjarakan kreativitas semua peserta didik seperti takut bertanya, gerak sedikit dimarahi, takut berbeda dengan pendapat guru. Anak-anak merasa tertekan di dalam kelas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi pada diri anak, maka pendidik PAUD harus memahami karakteristik anak. Adapun karakteristik pada anak PAUD. Yang pertama, anak bukan miniatur orang dewasa. Yang kedua, anak masih dalam tahap berkembang. Yang tiga, setiap anak unik. Yang keempat, dunia anak adalah dunia bermain. Yang kelima, yang keenam, setiap karya anak berharga. Yang ketujuh, setiap anak butuh rasa aman. Menurut Eric Jensen dalam Hamruni tahun 2009 menyatakan bahwa 3 unsur utama yang mempengaruhi proses belajar adalah keadaan, strategi, dan isi. Keadaan menciptakan suasana yang tepat untuk belajar. Strategi menunjukkan gaya atau metode, dan isi adalah topiknya. Ketiga unsur tersebut harus mendukung terwujudnya sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkondisikan kegiatan dalam proses belajar mengajar. Kemp pada tahun 1995 menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam metode pembelajaran edutainment terdapat beberapa pendekatan belajar, yaitu somatik, auditory, visual, dan intelektual, atau lebih dikenal dengan istilah SAVI. Adapun dalam pengelolaan dengan menggunakan cara belajar SAVI ini yaitu yang pertama, cara belajar somatik. Cara belajar somatik adalah pola pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan atau berbuat. Menurut Rusman dari tahun 2012 halaman 373, somatik diartikan belajar dengan bergerak atau berbuat. Siswa belajar dengan cara mengalami dan melakukan suatu hal, sehingga pembelajaran somatik adalah pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh, indera peraba, kinestetik, dan melibatkan fisik. Yang kedua, cara belajar auditory. Auditory dikenal dengan istilah learning by talking and learning, yaitu cara belajar yang menekankan pada aspek pendengaran. Penerapan cara belajar auditory yaitu mengajak mereka membicarakan apa yang sedang mereka pelajari. Anak atau peserta didik diminta untuk menerjemahkan pengalaman mereka dengan suara atau dengan membaca kertas secara dramatis. Dengan cara ini, setidaknya siswa lebih mudah mengingat dan dapat belajar dengan cepat jika materinya disampaikan secara belajar auditory. Karena dengan belajar auditory dapat merangsang korteks atau selaput otak, indera dan motor, serta area otak lainnya untuk memadatkan dan mengintegrasikan pembelajaran. Yang ketiga, cara belajar visual. Visual di sini diartikan belajar dengan mengamati dan menggambarkan atau disebut dengan istilah learning by observing dan picturing. Cara belajar visual dapat diartikan belajar dengan menggunakan indera penglihatan dengan cara mengamati dan menggambarkan. Adapun cara belajarnya yaitu belajar dan menekankan pada aspek penglihatan. Peserta didik akan dapat menangkap materi pelajaran jika disampaikan dengan tulisan atau melalui gambar. Yang keempat, cara belajar intelektual. Intelektual juga disebut dengan learning by program and reflecting. Maksudnya yaitu belajar dengan pemecahan masalah. Jadi cara belajar intelektual adalah cara belajar yang lebih menekankan pada aspek penalaran atau logika.
Dan peserta didik akan cepat menangkap materi jika pembelajaran dirancang dengan menekankan pada aspek mencari solusi pemecahan. Yang keempat, aplikasi edutainment. Pembelajaran berbasis edutainment didesain dengan aplikasi di dalam proses belajar mengajar, baik dalam kelas atau indoor learning maupun di luar kelas atau outdoor learning. Baik hiburan dengan nyanyian, brain gym, musik, outbound ataupun menggunakan metode-metode pembelajaran yang menyenangkan seperti diskusi cerdas cermat. Tujuan pembelajaran berbasis edutainment adalah agar pembelajaran terasa menyenangkan, sehingga peserta didik merasa nyaman, aman, enjoy, santai, dan kelas tidak terasa tegang, menakutkan, tidak nyaman, terancam, dan tertekan. Yang pertama, alat permainan edukatif atau AP Outdoor. AP Outdoor adalah alat permainan yang berada di luar ruangan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang dapat dilakukan anak usia dini dengan memanfaatkan sarana bermain di luar ruangan. Yang pertama, aspek fisik motorik. Tujuannya meningkatkan perkembangan fisik motorik, contohnya meluncur, berayun, mendaki, mengatur keseimbangan, dan merangkak. Yang kedua, aspek emosional. Tujuannya meningkatkan perkembangan emosional, contohnya bermain rumah tangga, ekspresi diri, bermain sendiri, merawatan diri, berani membuat musik, dan berpartisipasi dalam kelompok. Yang ketiga, kognitif. Contohnya mendengar, memecahkan masalah, mengamati, menggunakan perkakas, membuat sesuatu, dan mencocokkannya. Aspek sosial. Tujuannya meningkatkan perkembangan sosial. Contohnya bermain, bekerja sama memecahkan masalah, mendengar, menari, eksplorasi berkelompok, berkomunikasi, berbagi, meniru perilaku orang lain. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas outdoor. Yang pertama, aktivitas yang dipilih tergantung tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui sarana bermain luar ruangan. Yang kedua, penggunaan satu sarana bermain luar ruangan dapat memunculkan beberapa aktivitas bermain yang dapat menyerap aspek perkembangan sekaligus. Aplikasi yang kedua yaitu AP Indoor. AP Indoor adalah sarana bermain di dalam ruangan, beragam jenis bentuk dan bahayanya atau buatan atau alam. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu perkembangan aspek perkembangan anak yaitu yang pertama, main sensorik. Tujuannya permainan yang memfungsikan kalimat panca indera anak didik seperti perabaan, pengecapan, pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Contohnya kubus kain, buku bergambar, tamborin, pensil warna, krayon, dan spidol, kuas lukis, adonan tepung, bola, botol, gelas, alat musik, dan lainnya. Yang kedua, main peran atau main simbolik. Tujuannya permainan yang meningkatkan kemampuan anak didik untuk berimajinasi, berinteraksi sosial, dan mengekspresikan pengalamannya dalam main peran mikro dan makro. Contohnya kostum berbagi profesi, perkakas, pertukangan anak, boneka jati tangan, perkakas, perkebunan anak, balon tepung, anak kreatif, dan lainnya. Yang ketiga, main pembangunan. Tujuannya permainan yang mendukung anak didik untuk mengembangkan dan mewujudkan gagasan atau ide yang ada dalam pikirannya menjadi hasil karya. Contohnya puzzle dengan cetakan, puzzle gambar, blok natural, balok aksesoris, papan pasak, balok susun, dan tanah liat. Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa bermain bagi anak usia dini merupakan aktivitas atau kegiatan yang memiliki makna penting bagi tumbuh kembang anak, karena bermain secara langsung memberikan pengaruh tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dikemas dengan tidak meluput bermain sebagai aktivitas utama pembelajaran. Edutainment memiliki konsep utama proses pembelajaran yang didesain dengan memadukan antara muatan pendidikan dan hiburan secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan baik di area indoor maupun outdoor. Alat bantu yang bisa dipakai adalah alat peraga edukatif dengan tujuan utama mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.